Generasi Z, sering disebut sebagai generasi digital native, adalah kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh dalam dunia yang telah terhubung oleh internet, media sosial, dan teknologi canggih. Smartphone, aplikasi, dan media streaming adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, di balik kemudahan dan kemajuan teknologi yang mereka nikmati, terdapat tantangan unik yang membentuk cara mereka berpikir, bertindak, dan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang cepat. Generasi ini dikenal dengan kemampuan multitasking, ketergantungan pada teknologi, serta kepekaan terhadap isu sosial dan lingkungan. Mereka tumbuh di era yang penuh dengan informasi, namun juga dibayang-bayangi oleh tekanan sosial yang seringkali muncul melalui media digital. Kehidupan mereka penuh dengan peluang, tetapi juga tantangan untuk mencari jati diri di tengah hiruk-pikuk dunia maya yang tak pernah tidur. Cerita ini dimulai di sebuah kota modern yang menjadi cerminan kehidupan generasi Z di kota ini. Semua orang seolah hidup dalam dua dunia nyata dan dunia virtual. Fokus awal cerita berada pada seorang pemuda bernama Aksa, yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan sedang mencoba memahami perannya dalam masyarakat. Aksa adalah representasi dari banyak anak muda generasi ini, ambisius, kreatif, tetapi juga dibebani oleh tekanan untuk selalu terlihat berhasil di media sosial. Latar belakang cerita berpusat pada perubahan sosial yang dipicu oleh revolusi teknologi. Kota tempat Aksa tinggal adalah simbol dari dunia yang semakin terkoneksi. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, jaringan internet super cepat menjadi standar, dan kendaraan otonom berseliweran di jalanan. Namun, di balik kecanggihan itu, ada sisi manusiawi yang sering terabaikan, kebutuhan akan hubungan yang autentik, rasa peduli, dan perhatian yang nyata. Cerita ini akan mengeksplorasi bagaimana Aksa dan teman-temannya menghadapi tekanan untuk sukses di dunia yang bergerak cepat. Bagaimana mereka menavigasi kompleksitas hubungan antar manusia di era digital, di mana segala sesuatu terukur oleh jumlah likes, followers, atau algoritma yang seringkali menentukan nilai seseorang. Konflik utama bermula ketika Aksa mulai mempertanyakan apakah kehidupan yang dikejarnya benar-benar mencerminkan kebahagiaan, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh dunia maya. Dengan membawa elemen-elemen modern, kisah ini bukan hanya sebuah refleksi tentang generasi Z tetapi juga undangan bagi pembaca untuk memahami lebih dalam tentang generasi ini, yang di satu sisi begitu dekat dengan teknologi, tetapi di sisi lain juga merindukan keaslian dan makna sejati dalam kehidupan mereka. Latar belakang ini menjadi landasan cerita yang menggambarkan tantangan, harapan, dan perjalanan mencari makna di tengah era modern. Generasi Z hidup di tengah masyarakat yang serba cepat dan penuh tuntutan. Sebuah era di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, pandangan masyarakat terhadap generasi Z seringkali positif. Mereka dipuji sebagai generasi yang inovatif, penuh kreativitas, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Banyak dari mereka yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang baru, baik melalui bisnis daring, konten kreatif di media sosial, maupun inovasi di bidang teknologi. Namun, di sisi lain, generasi Z juga menghadapi pandangan negatif yang tidak sedikit. Sebagian masyarakat menganggap mereka terlalu bergantung pada teknologi, kurang memiliki kemampuan interpersonal, dan cenderung tidak sabar dalam mencapai tujuan. Stereotip ini seringkali diperkuat oleh berita-berita yang menyoroti perilaku impulsif atau ketergantungan terhadap validasi dari media sosial. Dalam diskusi publik, mereka sering disebut sebagai generasi yang hidup di layar, seolah kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi atau likes. Salah satu kontroversi yang sering muncul adalah hubungan generasi Z dengan isu kesehatan mental. Banyak yang merasa bahwa generasi ini lebih rentan terhadap stres, kecemasan, dan depresi, sebagian besar akibat tekanan sosial di media digital. Namun, di sisi lain, generasi Z juga dianggap lebih terbuka dalam membicarakan kesehatan mental dibanding generasi sebelumnya, sehingga memecah stigma yang sudah lama ada. Ini menjadi perdebatan di masyarakat. Apakah keterbukaan ini adalah kemajuan, atau sekadar cerminan generasi yang terlalu sensitif?
Pandangan masyarakat juga terpecah dalam hal etos kerja generasi Z. Beberapa mengapresiasi kemampuan mereka untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional, menolak budaya kerja berlebihan yang sering diidolakan generasi sebelumnya. Namun, tidak sedikit yang mengkritik mereka sebagai generasi yang malas dan tidak tahan terhadap tekanan, terutama ketika mereka memilih jalur karir yang dianggap tidak tradisional, seperti menjadi content creator atau gamer profesional. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah definisi kesuksesan di era ini harus berubah? Dalam hal isu sosial dan lingkungan, generasi Z sering menjadi pelopor perubahan. Mereka sangat vokal dalam mendukung kesetaraan gender, keberagaman, dan keberlanjutan lingkungan. Banyak gerakan global yang didorong oleh suara generasi ini, seperti kampanye melawan perubahan iklim atau protes untuk hak-hak minoritas. Namun, di sisi lain, tindakan ini juga sering dianggap tidak realistis oleh generasi sebelumnya, yang merasa bahwa idealisme mereka tidak selalu praktis di dunia nyata. Konflik antara pandangan tradisional dan modern menjadi benang merah yang sering terlihat dalam interaksi masyarakat dengan generasi Z. Nilai-nilai lama, seperti hierarki, formalitas, dan penghormatan kepada otoritas, sering berbenturan dengan nilai-nilai baru yang dipegang teguh oleh generasi ini, seperti kolaborasi, kesetaraan, dan keaslian. Hal ini menciptakan ketegangan, terutama di tempat kerja atau keluarga, di mana harapan yang berbeda seringkali memicu kesalahpahaman. Meski begitu, generasi Z juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka mengingatkan bahwa dunia terus berubah, dan fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan. Mereka menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti mempertahankan cara lama, tetapi juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru, meskipun berisiko. Pandangan positif dan negatif tentang generasi Z adalah cerminan dari dinamika masyarakat itu sendiri, yang terus mencari cara untuk memahami dan beradaptasi dengan zaman yang terus berkembang. Di tengah perdebatan yang terus berkembang, generasi Z tidak hanya menjadi objek pandangan, tetapi juga pelaku perubahan yang aktif. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara masyarakat bekerja dan berkomunikasi. Generasi ini mendorong tren kerja fleksibel atau remote, yang memungkinkan orang untuk bekerja dari mana saja tanpa terikat pada ruang fisik. Konsep ini awalnya dipandang skeptis oleh banyak perusahaan tradisional, tetapi pandemi global yang melanda beberapa tahun lalu membuktikan bahwa fleksibilitas kerja bukan hanya mungkin, tetapi juga efisien. Kini, banyak organisasi mulai mengadopsi pendekatan ini, menjadikan generasi Z sebagai pendorong transformasi budaya kerja global. Namun, tidak semua perubahan diterima dengan mudah. Generasi Z sering menghadapi kritik atas cara mereka mendefinisikan ulang nilai-nilai kehidupan. Misalnya, konsep hustle culture, yang dulunya diagungkan oleh generasi sebelumnya mulai dipertanyakan oleh generasi ini. Mereka cenderung memprioritaskan kesehatan mental dan keseimbangan hidup dibandingkan jam kerja panjang tanpa henti. Ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Apakah generasi Z sedang merintis jalan baru menuju kehidupan yang lebih sehat? Ataukah mereka hanya mencoba mencari jalan pintas dari kerja keras? Dalam kehidupan sosial, peran generasi Z sebagai agen perubahan semakin terasa. Mereka tidak ragu untuk menantang norma-norma yang dianggap usang atau tidak adil. Kampanye untuk menghapus diskriminasi, meningkatkan inklusi, dan memperjuangkan hak-hak individu seringkali didorong oleh suara lantang generasi ini. Namun, semangat perubahan ini juga memunculkan resistensi dari kelompok yang merasa bahwa tuntutan mereka terlalu radikal atau tidak menghormati tradisi. Kontroversi ini menciptakan celah yang semakin lebar antara kelompok usia, di mana generasi yang lebih tua merasa kehilangan pijakan di dunia yang semakin asing bagi mereka. Salah satu cerita menarik yang mencerminkan konflik ini terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah dan universitas sering menjadi arena benturan antara cara lama dan cara baru. Generasi Z, yang terbiasa dengan akses informasi instan melalui internet, mulai mempertanyakan relevansi metode pengajaran tradisional. Mereka menuntut pendekatan yang lebih interaktif, personal, dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Banyak institusi pendidikan yang merespons dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, tetapi ada juga yang merasa kehilangan otoritas dan esensi pendidikan konvensional. Selain itu,
Perubahan besar juga terjadi dalam cara generasi Z memandang hubungan antar manusia. Mereka hidup di era di mana pertemanan, percintaan, bahkan keluarga seringkali dijembatani oleh teknologi. Aplikasi kencan, grup daring, dan video call telah menjadi norma. Tetapi ada juga kekhawatiran bahwa interaksi virtual ini menggantikan kedalaman hubungan nyata. Tidak sedikit yang merasa bahwa generasi ini mulai kehilangan keterampilan untuk membangun koneksi emosional yang autentik, meskipun mereka memiliki ribuan teman di media sosial. Dalam bidang ekonomi, generasi Z telah mengubah pola konsumsi global. Mereka dikenal sebagai konsumen yang cerdas, kritis, dan sangat peduli terhadap nilai-nilai yang diwakili oleh merek yang mereka dukung. Generasi ini lebih memilih membeli produk dari perusahaan yang memiliki misi sosial atau lingkungan yang jelas, bahkan jika itu berarti membayar lebih mahal. Namun, tren ini juga membawa tantangan, seperti meningkatnya fenomena greenwashing, di mana perusahaan berusaha terlihat ramah lingkungan tanpa benar-benar melakukan perubahan signifikan. Dengan segala dinamika yang ada, generasi Z tidak dapat hanya dipandang sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan yang sedang membentuk dunia sesuai dengan visi mereka. Konflik, perbedaan pendapat, dan resistensi yang mereka hadapi adalah bagian dari proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang tak terelakkan. Kisah ini terus berkembang, mencerminkan tantangan dan peluang yang muncul saat dunia berusaha menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Generasi Z bukan hanya menciptakan cerita baru, tetapi juga menulis ulang aturan lama, membangun dunia yang lebih inklusif, fleksibel, dan penuh kemungkinan. Generasi Z telah menjadi cerminan zaman, generasi yang membawa perubahan, tantangan, dan harapan. Dalam perjalanan mereka, ada banyak persimpangan yang mempertemukan tradisi dengan modernitas, idealisme dengan realitas, serta harapan dengan kritik. Di tengah semua perbedaan pandangan, satu hal yang tak bisa disangkal adalah bahwa generasi Z telah memberi masyarakat kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang segar. Mereka mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, bahwa keberanian untuk mempertanyakan norma bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bukti kecintaan terhadap kemajuan. Mereka menunjukkan bahwa teknologi bukan musuh, tetapi alat yang dapat digunakan untuk kebaikan jika dimanfaatkan dengan bijak. Generasi ini menantang dunia untuk berpikir ulang tentang cara kerja, cara hidup, dan bahkan cara mencintai planet yang kita tinggali bersama. Namun, seperti generasi lainnya, generasi Z bukanlah tanpa kelemahan. Mereka juga perlu belajar dari generasi sebelumnya, memahami bahwa beberapa nilai tradisional tetap relevan, dan bahwa perubahan yang berkelanjutan memerlukan fondasi yang kuat. Dunia yang sedang mereka bentuk adalah dunia yang penuh potensi, tetapi juga penuh tanggung jawab. Mereka adalah generasi yang harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka hari ini akan menentukan arah masa depan. Sebagai generasi yang hidup di antara berbagai arus global, generasi Z telah menjadi jembatan antara yang lama dan yang baru. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa setiap generasi memiliki peran dalam sejarah, dan peran mereka adalah merancang dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meski tantangan yang mereka hadapi besar, semangat mereka untuk berinovasi dan menciptakan perubahan memberi alasan bagi masyarakat untuk optimis. Cerita tentang generasi Z bukanlah akhir dari sebuah bab, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk membangun masa depan. Mereka adalah bukti bahwa dunia terus berubah, dan bahwa setiap generasi membawa kekuatan serta kelemahan unik yang akhirnya membentuk sejarah umat manusia. Dalam langkah-langkah mereka yang seringkali berani, kita melihat janji akan dunia yang lebih baik, dunia yang dirancang dengan keberanian, kreativitas, dan tekad untuk membuat perbedaan. Sebuah cerita yang terus berkembang, dengan generasi Z sebagai penggerak utamanya.